Selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Elektro Programming. Tutorial kali ini melanjutkan time domain feature extraction dari video sebelumnya, teman-teman. Kalau yang kemarin videonya itu membahas zero crossing, sekarang kita akan membahas selanjutnya, yaitu RMS energy atau root mean square ini ya, teman-teman. Jadi pakainya Librosa feature RMS. RMS ini root mean square. Jadi root mean square itu menghitung root mean square-nya, nilai root mean square dari setiap frame, teman-teman. Dari setiap frame, entah itu dari audio atau dari spektogramnya. Jadi ada dua parameter yang kita bisa gunakan opsional nih, bisa yang Y atau S gitu loh. Y itu data time domainnya, teman-teman, data audio lah. Yang S itu data spektogramnya, atau udah diubah ke ranah frekuensi gitu. Nah, kita ambilnya salah satu, Y atau S gitu. Nanti kita coba dua-duanya. Nah, di sini computing the RMS value from audio samples is faster as it doesn't require STFT calculation. Jadi lebih cepat kalau kita menghitung audio sample atau Y. Kalau kita menggunakan Y itu lebih cepat daripada kita menggunakan S gitu, karena nggak pakai STFT, perhitungan STFT gitu. Nah, ini however using spectrogram will give a more accurate representation of energy over time because its frame can be windowed. Pakai spektrogram itu hasilnya memberikan hasil yang lebih akurasinya lebih tinggi gitu, representasinya, karena ada frame windowingnya ya, teman-teman. Ada frame yang bisa di windowing. Nah, ini teman-teman, parameternya itu ini yang bisa di windowing. Ada frame length sama hop length-nya, ini pergeserannya sama sampel yang diambil. Ini kayak kalau di Citra itu kayak kernel, teman-teman. Kernel sama strides-nya itu loh, pergeserannya itu. Nah, itu kayak gitu sebenarnya. Tapi kita coba dulu Librosa feature RMS ya. Ini masih tutorial yang kemarin. Ini RMS gini ya. Librosa zero crossing saya hapus. Librosa ini RMS value, Librosa feature .rms. Oke. Nah, ini data. Kita menggunakan data di sini, atau kita pakai Y berarti ya, teman-teman. Kita pakainya Y. Ini di sini ada contohnya. Nah, ini kita pakai Y. Kita lihat RMS value. Nah, ini nilai root mean square-nya. Ada jumlahnya, ada berapa frame ini? Kalau saya land, sorry, bukan gini. Dot shape. Ada 173 frame. 173 frame gitu, teman-teman. Nah, yang dihitung gitu. Ada 173 frame yang dihitung, di root mean square kan satu-satu gitu. Nah, kalau kita ini kan hasil dari audio ya, teman-teman. Ini kan nilainya kecil, kemudian mulai 0,01. Ini lumayan udah naik, ini turun lagi kan, kayak gitu ya. Ini sebenarnya kalau diplot nanti kelihatan. Nah, gimana kalau menggunakan ini, teman-teman, menggunakan spektrogram itu seperti apa? Kita lihat ya di sini. Ini saya hapus dulu. Ini data, kemudian RMS S, kemudian S-nya S, RMS spekto gitu ya, spekto. Yang ini saya ganti RMS audio. Nah,
Ini RMS spektonya. Ini 0,10 pangkat apa min 5 ya, 10 pangkat min 5, 0,0000 gitu ya. Kalau kita bandingkan yang tadi nilainya beda, tapi ini kan beda ya, lebih kecil yang tadi ya teman-teman, yang pakai yang spekto ya. Tapi kita bisa lihat plottingnya teman-teman, energi itu seperti apa sih gitu kan. Kita kopas saja di sini. Ini saya kopas saja. Ini saya betulkan dulu. Jangan sampai salah. Oke. Nah, S pas RMS spekto ya, ini berarti ya, RMS spekto. Nah, ini adalah plotting yang tadi teman-teman, nilai RMS spektonya tadi. Nah, ini kalau kita lihat ini kan 5 kali 10 pangkat 0 10 pangkat min 5 ya, berarti kan 0,00 itu kan di sini ya teman-teman, kira-kira di sinilah. Nah, kemudian naik gitu loh, dia naik gitu kan sampai di sini minnya 10 pangkat min 2 ya. Kita cari mulai, nah di sini ini. Nah, ini di sini kemudian mulai dia turun lagi ya. Ini masih 0,2. Nah, ini 0,3 turun 0,3. Seperti itulah teman-teman. Jadi ini adalah hasil plottingan dari yang ini, hasil plottingan dari yang ini gitu, yang garis yang ini ya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa energi dari setiap detiknya itu, setiap frame-nya itu tuh kelihatan gitu loh. Di sini kan yang gede di sini nih, yang detik kedua ini gede daripada yang detik-detik awal-awal ini kan kecil ya. Ini hampir nggak ada kan, tapi ini tetap ada suara, bentuknya kayak gini. Ini energinya seperti ini, kira-kira gitu teman-teman. Mungkin bisa dilihat, saya ganti yang lain ya teman-teman, ini ya wave-nya, siapa tahu apa beda gitu. Saya ganti apa aja lah, nggak tahu nih saya apa nih. Kita dengarkan. Oke, ini musik ya teman-teman, instrumen tuh. Itu instrumen ya teman-teman. Nah ini instrumen nih. Itu beda ya. Nah, kalau kita plot energinya seperti apa, sebentar. Iya, sama dengan data. Ini ya, ini energinya seperti ini ya teman-teman. Ini kan nilainya beda nih, 0,09. Tadi berapa? 10 pangkat min 5 gitu kan. Sebentar. RMS spekto. Ini ya, benar ya. Ini dia ngeplot spekto RMS, sorry RMS spekto. Nah, ini plottingnya teman-teman. Ini seperti ini. Ini kan 0,098 0,989. Nah, ini dia di sini kan. Ini energinya.
di detik kesini energinya turun, kemudian naik lagi, kemudian naik turun seperti itu. Kita lihat lagi audio yang lain ya, random aja teman-teman, nggak tahu ini apa ya, kita jalankan dulu. Ini kayak instrumen juga ya. Oke. Kita lihat RMS-nya. Oh, dia seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kelihatan. Ini energi tertingginya di sini nih teman-teman. Kemudian ini nilai-nilainya. Kita bisa sebenarnya kita bisa mengambil nilai-nilai misal NP sum dari nilai spekto berapa, 8 sebenarnya, atau kita bisa mengambil nilai NP min gitu, rata-ratanya 0, average sama aja ya, 0,04. Nah ini kemudian kita bisa ambil nilai maksimal, kita bisa ambil nilai minimal. Nah sebentar, maksimal kok 0,08 ya, minimalnya 0,0. oh iya bener ya, 0,08 kan lebih gede daripada 0,02. oh iya bener. Jadi fitur-fitur itulah kita secara visualisasi sebenarnya ini energinya itu seperti ini gitu. Nah angka-angkanya itu ini. Nah kita bisa memanfaatkan angka-angka ini dengan statistika, dengan teknik statistika, yaitu bisa di sum, min, max, average atau skew, biasanya pakai SKEW itu. SKEW ini teman-teman. Itu juga bisa, atau melihat distribusi dari nilainya inilah yang sudah tergenerate ini. Nah nilai-nilai itu yang akan digunakan untuk fitur ekstraksi gitu loh ceritanya teman-teman. Ini RMS yang zero crossing tadi kan udah jelas tadi, count true-nya tadi, karena hanya satu ya, count true sama false, yang dipakai true-nya misal atau false-nya gitu. Nah itu teman-teman untuk RMS energy. Oke, itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.